Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok saya, yaitu kita yaitu analisis studi kelayakan bisnis pada UMKM, studi kasus pecel ayam Pakuan. Untuk dosen pengampunya itu ada Ibu Dr. Yudia Mulia SE MM. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Haikal Hibatullah dengan NPM 326. Ada saya sendiri, M. Hayatul Fatah Al-Abrar dengan NPM 101. Lalu ada Bambang Aprijal dengan NPM 319. Lalu ada Muhammad Haikal Setiawan dengan NPM 351. Lalu ada Najmi Ayas Mupadol dengan NPM 703. Lalu ada Imade Anggira Rehan Wayusta dengan NPM 401. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Made. Baik, di sini kita masuk ke latar belakang yang di mana sektor kuliner merupakan salah satu sektor UMKM yang memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pecel ayam sebagai makanan tradisional tetap memiliki basis konsumen yang luas karena harga yang terjangkau dan cita rasa yang familiar. Lokasi usaha yang berada di Jalan Pakuan, Kota Bogor sangat strategis karena berada di pusat aktivitas mahasiswa dan pekerja sehingga membuka peluang pasar yang besar dan berkelanjutan. Lalu untuk tujuan studi kasus kelayakan bisnis ini sendiri, yaitu studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis apakah usaha pecel ayam Pakuan layak dijalankan dari berbagai aspek, meliputi aspek pasar, teknis dan produksi, manajemen dan sumber daya manusia, legalitas, keuangan, serta dampak ekonomi dan lingkungan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di UMKM. Lalu untuk gambaran umum usahanya sendiri di sini yaitu Pecel Ayam Pakuan merupakan usaha kuliner berskala UMKM yang berlokasi di Jalan Pakuan nomor 69 Baranang Siang, Kota Bogor. Produk utama yang ditawarkan adalah ayam ungkep bumbu kuning dan sambal dadakan segar yang disajikan secara made to order. Usaha ini menargetkan mahasiswa Universitas Pakuan, pekerja kantoran, serta masyarakat sekitar sebagai konsumen utama. Silakan selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa? Baik, baik, selanjutnya ada aspek pasar, potensi permintaan. Potensi pasar pecel ayam Pakuan didukung oleh pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bogor serta peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat setiap tahunnya. Persentase pengeluaran untuk makanan jadi berada pada kisaran 20-23% yang menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi makanan siap saji. Kondisi ini menjadi indikator kuat bahwa pasar kuliner di wilayah Jalan Pakuan memiliki prospek yang menjanjikan. Analisis permintaan efektif. Berdasarkan analisis permintaan efektif, populasi sasaran diperkirakan mencapai 25.000 orang yang terdiri dari mahasiswa, pekerja, dan warga sekitar. Dengan asumsi 60% merupakan konsumen potensial dan frekuensi pembelian rata-rata 8 kali per bulan. Maka target penjualan 100 porsi per harinya membutuhkan sekitar 2,5% dari total pangsa pasar. Hal ini menunjukkan bahwa target penjualan usaha tergolong realistis. Ditunjukkan oleh gambar. Selanjutnya ada analisis tren permintaan. Analisis tren permintaan menggunakan metode least square menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi daging ayam di Kota Bogor mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil perhitungan tren menunjukkan kecenderungan permintaan yang bersifat uptrend sehingga dapat disimpulkan bahwa permintaan terhadap produk berbasis ayam diproyeksikan
tetap tumbuh di masa mendatang. Data historis rata-rata pengeluaran bulanan konsumsi daging per kapita di Kota Bogor. Data sekunder didapat A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 257.600 dibagi 9 sama dengan 28.622. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan 91.750 dibagi 60 sama dengan 1.529. Maka persamaan tren adalah Y sama dengan 28.622 ditambah 1.529. Berdasarkan persamaan tersebut, diproyeksikan bahwa pengeluaran masyarakat untuk produksi berbasis daging di Kota Bogor akan terus mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1.529 per tahun. Hal ini memberikan sinyal positif bagi pecel ayam Pakuan bahwa permintaan pasar tidak hanya bersifat stagnan, melainkan memiliki cenderungan tumbuh atau uptrend. Oke, kemudian di sini ada segmentasi, target, dan positioning. Yang pertama pada segmentasi pasar pecel ayam Pakuan difokuskan pada mahasiswa pada usia 18 sampai 25 tahun, pekerjaan kantoran dan masyarakat sekitar yang membutuhkan makanan praktis dan terjangkau. Target utama usaha ini adalah mahasiswa Universitas Pakuan sebagai captive market. Positioning yang dibangun adalah sebagai penyedia pecel ayam dengan sambal dadak segar dan ayam ungkep bumbu kering khas Bogor. Next. Ada analisis SWOT. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama usaha terletak pada lokasi yang strategis, penggunaan bahan baku segar, dan harga yang kompetitif. Kelemahan usaha meliputi ketergantungan pada juru masak serta resiko kerusakan alat produksi. Peluang usaha berasal dari dukungan pemerintah terhadap UMKM dan pemanfaatan platform delivery online. Sedangkan ancaman utama berupa fluktuasi harga bahan baku dan tingginya persaingan usaha sejenis. Next. Kemudian ini ada tabel analisis SWOT. Jadi hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama usaha terletak pada lokasi yang strategis, penggunaan bahan baku segar, dan harga yang kompetitif. Kelemahan usaha meliputi ketergantungan pada juru masak serta risiko kerusakan alat produksi. Peluang usaha berasal dari dukungan pemerintah terhadap UMKM dan pemanfaatan platform delivery online seperti yang tadi saya bilang. Kemudian di sini ada tabelnya. Yang pertama ada aspek. Di aspek ini ada kekuatan atau strength. Kemudian ada deskripsi analisis strategisnya. Yang pertama ini lokasi premium di pusat pendidikan. Jalan Pakuan dengan captive market mahasiswa masif. Bahan baku ayam segar melimpah, infrastruktur matang, listrik atau air, biaya operasional efisien, keunggulan rasa sambal dadak yang khas. Kemudian ada kelemahannya. Kelemahannya ini ketergantungan tinggi pada juru masak khusus, resiko turnover, kerentanan kerusakan alat vital, blender atau kompor, keterbatasan area parkir kendaraan, sistem pencatatan arus kas yang masih bersifat manual. Lalu di sini ada strategi bauran pemasaran. Strategi pemasaran di pecel ayam Pakuan ini mencakup produk ayam ungkep segar dengan sambal dadakan tanpa pengawet. Lalu untuk penetapan harganya sebesar Rp20.000 per porsinya. Lalu untuk pemilihan lokasinya strategis yang didukung dari layanan pesan antar online serta promosi melalui media sosial, promosi mahasiswa, dan strategi word of mouth untuk membangun loyalitas pelanggan. Lalu aspek teknis dan produksinya, proses produksi pecel ayam di Pakuan ini dimulai dari pengadaan ayam segar setiap hari, lalu dilanjutkan dengan proses ungkep bumbu kuning untuk penjaga citra rasanya. Lalu penyajian dilakukan dengan sistem made to order melalui metode goreng atau bakar sesuai pesanan konsumen. Untuk kapasitas produksinya dirancang untuk melayani sekitar 100 porsi per harinya. Next. Lalu di sini ada tata letak usahanya, bisa dilihat dari gambar di samping di sini. Di sini tata letak usahanya dirancang menggunakan pendekatan proses oriented layout, yang dimana bertujuan untuk memperlancar alur kerja dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Di
Sini area dapurnya ditempatkan terpisah dari area si pelanggannya. Lalu sementara itu untuk kasirnya dan display produksinya berada di bagian depan. Untuk apa? Untuk memudahkan transaksi dan menarik perhatian konsumen. Selanjutnya di sini ada aspek manajemen. Struktur organisasi pecel ayam Pakuan bersifat sederhana dengan sistem garis lain organisation, di mana pemilik bertindak sebagai pengambil keputusan utama. Operasional usaha didukung oleh tenaga persiapan, koki, pramusaji, dan kasir yang memiliki pembagian tugas jelas namun fleksibel sesuai kebutuhan operasional harian. Di sini juga ada struktur organisasi usaha yang dimana yang pertama pemilik usaha yaitu pemimpin atau owner. Terus ada koordinator operasional harian. Terus ada tim operasional Grayan Warung yaitu ada 3 orang serta staf persiapan bahan baku yaitu ada 1 orang. Next. Selanjutnya ada aspek keuangan. Next out. Selanjutnya ada aspek keuangan. Usaha ini membutuhkan modal awal sebesar 35 juta dengan target penjualan 100 porsi per hari dan harga jual yaitu 20.000 per porsi. Proyeksi keuangan menunjukkan laba bersih sekitar 12.600 per bulan dengan waktu pengambilan modal kurang dari 3 bulan. Sehingga usaha dinilai sangat layak secara finansial. Next out. Selanjutnya ada aspek keuangan. Next out. Di sini ada tabel 6.1 yaitu ringkasan parameter dan asumsi dasar proyeksi finansial. HPP-nya yaitu 60% merupakan angka standar industri kuliner kategori fast casual untuk menjaga kualitas bahan baku segar namun tetap memberikan margin keuntungan yang sehat. Di sini juga pajaknya yaitu 0,5%. Menunjukkan kepatuhan legal usaha terhadap regulasi pemerintah untuk pelaku usaha mikro. Selanjutnya ada tabel 6.2 yaitu struktur kebutuhan modal investasi, rincian kebutuhan modal investasi awal pecel ayam Pakuan, yang dimana total kebutuhan modal yaitu jumlahnya 35 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Al. Selanjutnya aspek keuangan. Di sini ada gambar tabel 6.3 yaitu komposisi biaya produksi atau HPP. Untuk menentukan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan, berikut adalah rincian biaya variabel per porsinya. Nah, di sini bisa kita lihat di tabel 6.3 ini estimasi harga produk produksinya atau HPP-nya per porsinya. Jadi untuk total HPP-nya itu yang dibutuhkan adalah 12.000. Lalu di tabel yang kedua, estimasi pengeluaran operasional bulanan. Jadi selain biaya produksi, itu juga terdapat biaya tetap atau fixed cost yang harus dibayarkan setiap bulannya. Jadi untuk total biaya tetapnya ini yaitu 10.800.000. Lalu di tabel yang ketiga ini simulasi laporan laba rugi atau proyeksi bulanan. Jadi berdasarkan target penjualan 100 porsi per hari dengan harga Rp 20.000, ini bisa kita lihat untuk laba bersihnya yaitu 12.600.000. Lalu selanjutnya di sini ada analisis titik impas atau break even point atau BEP. Jadi analisis ini itu bertujuan untuk mengetahui volume penjualan minimal agar usaha tidak mengalami kerugian. Yang pertama ini yaitu ada BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi HPP per unit. Lalu
Lalu untuk total biaya tetapnya ini itu 10.800.000 dibagi 20.000 untuk harga jualnya dikurangi HPP per unitnya 12.000. Jadi hasilnya untuk porsi per bulannya itu 1,350. Jadi artinya usaha harus menjual minimal 45 porsi per hari untuk balik modal operasional. Nah, untuk BP rupiahnya itu jadi 1,350 porsi dikali 20.000 itu sama dengan 27 juta per bulan. Lalu untuk pengukuran parameter di sini ada pengukuran parameter kelayakan investasi. Berdasarkan modal awal berdasarkan modal awal sebesar 35 juta dan laba bersih bulanannya itu 12.600.000. Lalu di sini ada payback period atau PP. Nah, untuk PP ini total investasinya itu 35 juta, sedangkan laba bersih per bulan itu 12.600.000. Dibagi dan hasilnya 2,77 per bulan. Jadi untuk estimasi modal akan kembali sepenuhnya dalam waktu kurang lebih 2 bulan 24 hari. Probability Index atau PI dalam 1 tahun total laba bersih mencapai 151.200.000. Rasio keuntungan terhadap investasi awal sangat tinggi, menandakan bisnis ini sangat layak dijalankan secara finansial. Bisa kita lihat di sini pada tabel pengujian ketahanan bisnis atau analisis sensitivitas. Untuk skenario-nya yaitu ada bahan baku naik 20%, dampaknya laba bersih turun menjadi 5,4 juta rupiah. Untuk status kekayaan tetap layak. Untuk penjualan turun 30%, untuk dampaknya penjualan 70 porsi per hari. Labanya itu 5,6 juta rupiah. Status kelayakannya itu tetap layak. Lalu untuk skenario-nya itu ada skenario terburuk, untuk dampaknya penjualan di bawah 45 porsi per hari. Status kelayakannya tidak layak. Jadi untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis aspek pasar, teknis, manajemen, legalitas, dan keuangan, dapat disimpulkan bahwa usaha pecel ayam Pakuan memiliki prospek yang baik dan dinyatakan layak atau feasible untuk dijalankan serta dikembangkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bay.